Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Novitasari dengan NIM 120270053 dari Prodi Kimia kelas Pancasila RK. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan, yaitu menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa Pancasila sendiri adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi penyusun Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Ideologi sendiri dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi. Berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila itu sebagai dasar sistem kenegaraan. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadikan cita-cita yang normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dan dari penyelenggaraan kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Adapun fungsi dari Pancasila itu sebagai ideologi. Di sini saya mengambil beberapa contoh fungsi Pancasila itu sebagai ideologi. Di sini saya mengambil 4 contoh. Yang pertama itu Pancasila itu dapat mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua itu membimbing atau mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas negara. Yang keempat, yaitu menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan atau mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi itu juga memiliki dimensi, yaitu memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi realita, yang kedua itu dimensi idealisme, yang ketiga itu dimensi fleksibilitas. Dari ketiga dimensi tersebut, kita akan menjelaskannya satu persatu. Dari dimensi realita. Dimensi realita itu memiliki arti memiliki nilai dasar yang terkandung secara real, atau dimensi itu mencerminkan kenyataan hidup yang ada di masyarakat itu. Terus yang kedua itu dimensi idealisme, yaitu dimensi kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar yang mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Terus yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas,
yaitu dimensi yang kemampuan ideologi ini dalam mempengaruhi dan menyusun atau menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat di tempat. Setelah kita menjelaskan tentang pengertian Pancasila, pengertian ideologi itu sendiri, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara, terus dimensi-dimensi. Nah, selanjutnya itu ada juga keunggulan dan kelemahan ideologi Pancasila. Yaitu keunggulan yang pertama itu kita akan bahas tentang keunggulannya. Yang pertama ada beberapa. Yang pertama itu memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi lain yang ada di dunia. Itu keunggulan yang pertama. Yang kedua itu membela negara pastinya. Terus yang ketiga itu berperan sebagai peserta negara, tidak membuat rakyat itu menderita. Terus yang keempat yaitu seluruh komponen masyarakat itu saling memiliki ketertarikan. Nah, yang kelima itu pastinya bersifat terbuka. Yang keenam, memberikan kebebasan kepada rakyat. Yang ketujuh, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain pastinya. Terus setelah ada keunggulan pastinya akan ada kelemahan, yaitu ada beberapa yang dapat saya ambil. Yang pertama itu kelemahannya itu terlalu ditinggi-tinggikan. Yang kedua itu sulit untuk dicari. Yang ketiga itu mengambil segala hal-hal positif yang ada di setiap ideologi yang ada. Itu kelemahannya. Terus kelemahan yang terakhir yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu lama-kelamaan mulai memudar. Selanjutnya akan kita bahas yaitu faktor-faktor yang berdasari Pancasila itu dipilih sebagai ideologi. Kenapa sih dipilihnya Pancasila sebagai ideologi? Kenapa nggak undang-undang dan sebagainya? Itu pastinya ada yang mempunyai faktor-faktor atau alasan. Saya dapat menyimpulkan dua faktor yang akan saya ambil. Yang pertama, faktornya itu Pancasila itu merupakan ide-ide dari para pahlawan negara Indonesia ini atau bangsa Indonesia. Faktor yang kedua yaitu Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada. Terus yang ketiga yaitu Pancasila itu merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Ketiga faktor itu yang menyebabkan kenapa sih dipilihnya Pancasila sebagai ideologi negara. Dari materi yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup sekaligus merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila itu merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara itu sendiri. Pancasila bukan hanya tentang suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara, tetapi Pancasila itu membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya masyarakat Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah kepercayaan atau keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dari segi identitas, ideologi mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara kontekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Baik, cukup sekian materi yang telah saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.